Baik, baik, selamat pagi mahasiswa-mahasiswi sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata kuliah metodologi keperawatan. Sebelum daripada itu kita bersatu dalam doa. Berdoa yang saya akan bawakan menurut agama Kristen Protestan, yang lain menyesuaikan. Amin. Oke, jadi selamat pagi. Sekali lagi saya akan bawakan metodologi keperawatan. Pokok pembahasan adalah bagaimana cara kita mengkaji pada pasien tersebut. Jadi kita di sini mata kuliah ini tentang konsep dasar metodologi keperawatan dan bagaimana penulisan daripada proses sesuai keperawatan. Jadi di sini ada 6 pokok pembahasan, tetapi pada pagi hari ini saya akan membawakan fokus pada pengkajian keperawatan. Jadi pengkajian keperawatan adalah tahap awal daripada proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data dan mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Jadi pada pertama kita mau melakukan pengkajian, kita harus menanyakan kepada pasiennya tersebut. Yang paling pertama adalah identitas. Setelah itu kenapa dia bisa masuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk memberikan atau membutuhkan perawatan. Oke, yang kedua adalah tahap pengkajian merupakan suatu tindakan atau sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Apabila pasien ini kalau dia masuk dengan gagal pernapasan, maka kita harus memberikan suatu tindakan yang dibutuhkan sesuai dengan pasien dia butuhkan. Yaitu paling pertama adalah kita memberikan oksigen atau kita memeriksakan tanda-tanda vital tersebut. Yang kedua adalah pengkajian yang akurat, lengkap sesuai dengan kenyataan atau kebenaran data yang penting dalam merumuskan suatu diagnosa keperawatan dan memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan respon tersebut. Oke, yang kedua adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Yang paling pertama adalah melakukan wawancara. Yang kedua adalah riwayat kesehatan atau keperawatan. Yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Yang ketiga mengumpulkan data penunjang. Jadi yang pertama di atas metode wawancara itu adalah diskusi antara atau wawancara langsung kepada pasien. Apabila pasiennya itu tidak bisa komunikasi, maka kita harus komunikasi dengan pasien, keluarga pasien atau orang yang terdekat dengan pasien. Jadi tujuan daripada metode wawancara ini guna untuk mendapatkan informasi atau gejala yang dirasakan oleh pasien tersebut. Jadi yang kedua adalah riwayat kesehatan atau keperawatan. Jadi kita ingin tanyakan di sini apakah pasien ini pernah dirawat di rumah sakit atau tidak, atau pernah mengalami sakit yang sama atau tidak. Seandainya kalau dia mengalami sakit atau pernah mengalami sakit baru dia pernah dirawat, maka itu kita tanya kembali pasien tersebut itu dirawat itu dengan kasusnya apa atau dengan sakitnya apa. Jadi kita tanyakan. Setelah itu kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu kita bisa melihat langsung. Yang kedua adalah kita bisa pemeriksaan fisik dengan tanda-tanda vitalnya. Yang salah satunya adalah mungkin kita bisa melakukan menghitung nadi, respirasi, mengukur suhu badan, mengukur tekanan darah. Yang berikut adalah mengumpulkan data pengunjang. Yaitu data pengunjang adalah mungkin data yang mungkin kita bisa dapatkan dari hasil pemeriksaan laboratorium. Setelah itu hasil yang pengamatan langsung dari pada perawat atau dokter tersebut. Oke, sumber data yang bisa kita gunakan untuk pengumpulan data yang paling pertama adalah klien atau keluarga dan masyarakat. Jadi kalau seandainya keluarga klien tersebut itu tidak bisa komunikasi atau dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, maka kita bisa bertanya kepada keluarga atau orang yang terdekat dengan pasien tersebut. Jadi yang kedua adalah orang terdekat ini juga mungkin tinggal serumah atau selama sakitnya itu mungkin dia sudah tahu dari awal
sampai pada saat dia masuk ke rumah sakit, supaya informasi yang kita dapatkan itu akurat atau memang pasien rasakan itu yang kita dapatkan. Yang berikut adalah catatan keperawatan. Jadi catatan keperawatan itu apabila kalau seandainya kalau kita gunakan catatan keperawatan ini, contohnya kalau kita dinas pagi, pada saat kita dinas pagi itu kan ada laporan yang kita buatkan, keluhan, setelah itu tindakan yang kita lakukan, setelah itu tindakan yang kita belum lakukan itu kan sudah ada di laporan dinasnya. Maka itu apabila kalau tindakan yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan, maka kita akan muatkan di buku laporan supaya teman-teman yang dinas sore itu bisa melanjutkan tindakan yang tidak dilakukan. Oke, yang berikut adalah rekam medik. Rekam medik ini kita bisa mengetahui apakah pasien seperti begini ini, kalau seandainya 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir itu kita bisa mengetahui jumlah pasiennya, berapa yang pernah dirawat di rumah sakit ini dengan kasus sekian. Jadi itu adalah salah satu landasan untuk kita bisa buatkan suatu kasus atau suatu karya tulis ilmiah untuk mendukung judul yang kita bawakan itu. Contohnya di latar belakang itu kan kita harus masukkan data 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Oke, yang berikut adalah literatur. Jadi literatur ini kita bisa gunakan sesuai dengan kasus yang kita dapatkan itu. Kita bisa menggunakan buku atau teks yang mungkin sudah dilakukan sebelumnya, itu kita bisa masukkan untuk sumber datanya. Oke, yang berikut adalah jenis-jenis data. Jenis-jenis data ini kita bisa dapati melalui wawancara sebagai berikut. Yang paling pertama adalah identitas klien. Jadi riwayat kesehatan, respon terhadap penyakitnya, aktivitas sehari-hari, itu kita bisa dapatkan melalui jenis-jenis data ini. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mungkin bertanya? Tidak ada? Kita lanjut. Oke. Yang berikutnya adalah data objektif. Jadi data objektif ini diperoleh melalui observasi atau pemeriksaan dapat lihat, mendengar, dirasa, atau dicium. Jadi data objektif itu bisa didapatkan melalui pemeriksaan fisik. Salah satu contohnya itu mungkin data yang kita dapatkan melalui pemeriksaan laboratorium atau tanda-tanda vital yang kita dapatkan. Oke, tujuan daripada wawancara yang paling pertama adalah untuk memperoleh data masalah kesehatannya. Jadi dengan adanya wawancara itu kita bisa mengetahui masalah kesehatan yang dialami oleh seorang pasien. Yang kedua adalah memperoleh informasi yang diperlukan. Jadi setelah kita sudah wawancara, setelah itu baru kita bisa mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh seorang klien. Oke, yang ketiga adalah membantu klien memperoleh informasi. Jadi setelah kita wawancara, apabila pasien itu tidak mengerti tentang sakit atau penyakit yang dialami, maka kita bisa berikan informasi kepada pasien tersebut. Yang ketiga adalah membantu perawat untuk menentukan tindakan. Jadi sebelum kita wawancara atau diskusi dengan pasien, maka kita tidak bisa melakukan suatu tindakan. Maka itu kita harus melakukan wawancara atau diskusi dengan pasien. Setelah itu baru kita bisa melakukan suatu tindakan. Yang berikut adalah meningkatkan hubungan antara perawat dan klien. Jadi sebelum kita perkenalkan diri kepada pasien, maka itu pasien juga tidak mengenal kita juga tidak mengenal pasiennya. Maka setelah sudah ada wawancara akan meningkatkan hubungan antara perawat dan kliennya. Tahap wawancara yang pertama adalah sebelum kita wawancara atau anamnese, maka kita harus persiapkan diri untuk apa yang ditanyakan kepada pasien tersebut. Yang kedua, harus kita perkenalkan diri kepada pasien. Setelah itu kalau kita mau melakukan suatu tindakan, kita harus ke sana. Saya yang bertugas di sini, nama saya Meki. Nama bapak, nama kliennya siapa. Jadi pada saat melakukan tindakannya itu pasien juga tahu, oh ini petugas ini namanya Meki. Jadi kita juga ke sana
begitu ini kita sapa dengan nama panggilannya. Oke. Selanjutnya macam-macam wawancara. Yang paling pertama adalah auto anamnese. Auto anamnese. Ada yang tahu tentang auto anamnese? Oke, betul. Jadi auto anamnese yaitu wawancara langsung dengan kliennya. Jadi yang kedua adalah alo anamnese. Jadi alo anamnese itu wawancara dengan keluarga atau orang yang terdekat dengan pasiennya guna untuk mendapatkan informasi tentang pasien tersebut. Oke, jadi kita bisa lihat yang di atas ini data dasar dan data fokus. Pengkajian keperawatan data dasar komprehensif adalah kumpulan data yang berisikan mengenai status kesehatan klien, kemampuan klien untuk mengelola kesehatan dan keperawatan terhadap dirinya sendiri, hasil konsultasi dari medis atau tenaga kesehatan yang lain. Jadi data dasar dan data fokus itu kita butuhkan data dari pasien maupun data-data dari tenaga kesehatan, yaitu tenaga perawat, dokter maupun tenaga gizi. Jadi contohnya kalau tenaga gizi ini apabila pasien tersebut itu kekurangan gizi, maka perawat tersebut ini kita konsultasikan kepada tenaga gizi untuk memenuhi kebutuhan daripada pasien tersebut. Oke, kita lanjut. Data fokus keperawatan adalah data tentang perubahan atau respon klien terhadap kesehatan, masalah kesehatan, serta hal-hal yang mencakup tindakan dilaksanakan kepada klien. Jadi data fokus ini data yang kita fokuskan pada pasien. Bagaimana untuk kita melakukan tindakan tersebut untuk pasien tersebut itu. Maka contohnya pasien tersebut ini kalau dia masuk dengan diare, maka tindakan yang harus difokuskan untuk pasien tersebut adalah kita harus pemasangan infus untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Oke, fokus pengkajian keperawatan adalah suatu pilihan data spesifik yang ditentukan oleh perawat, klien, dan keluarga berdasarkan keadaan klien. Jadi data fokus itu setelah kita sudah mendapatkan informasi akurat dari pasien, setelah itu kita menentukan suatu tindakan yang kita berikan kepada pasien tersebut. Oke, jadi berikutnya adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini adalah ada dua tipe, yaitu yang paling pertama adalah data subjektif. Jadi data subjektif adalah data yang didapatkan dari klien atau keluarga. Didapatkan suatu situasi atau kejadian, informasi tersebut tidak dapat ditentukan perawat secara independen, tetapi melalui interaksi atau komunikasi. Jadi data subjektif itu setelah kita komunikasikan baru kita bisa mendapatkan data subjektif daripada pasien tersebut. Jadi data subjektif ini sering didapatkan dari riwayat keperawatan, klien, perasaan, dan ide tentang status kesehatannya. Misalnya penjelasan klien tentang nyeri atau lemah dan mual atau muntah. Jadi kalau informasi yang kita dapatkan daripada pasien itu termasuk data subjektif. Oke, yang berikut adalah informasi yang diberikan sumber lain, misalnya dari keluarga. Juga dapat sebagai data subjektif didasarkan pada pendapat klien. Oke, yang berikut adalah data objektif. Data objektif adalah data yang didapatkan diobservasi dan diukur melalui pengamatan daripada perawat atau petugas kesehatan lainnya. Contohnya mengukur suhu badan, mengukur tekanan darah, dan menghitung nadi atau mengukur berat badan, termasuk pemeriksaan hasil laboratorium. Oke, jadi kita bisa melihat di atas ini karakteristik data. Pengumpulan data klien memiliki karakteristik lengkap, akurat, nyata, dan relevan.
Yang paling pertama adalah lengkap. Jadi lengkap, yang data yang termasuk lengkap adalah suatu data yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah keperawatan klien. Data yang terkumpul harus lengkap guna membantu mengatasi masalah klien dan akurat. Oke, misalnya klien tidak mau makan atau tidak mau minum, maka itu data yang dapat daripada pasien tersebut. Oke, yang kedua adalah data akurat atau nyata. Dalam pengumpulan data kemungkinan terjadi salah paham atau mencegah hal tersebut, maka perawat harus berpikir akurasi atau nyata untuk membuktikan benar tidaknya apa yang telah didengar, dilihat, diamati atau diukur melalui pasien. Tindakan yang dilakukan ini sekiranya dilakukan sesuai dengan kebutuhan klien. Misalnya, pada pemeriksaan klien selalu pasiennya diam, sering menutup mukanya atau menutup dengan bantalnya. Perawat berusaha mengajak atau komunikasi klien tentang apa yang dialami atau apa yang dirasakan oleh perawat. Mungkin pasien bisa saja, mungkin karena perawatnya itu tidak senang dengan pasiennya atau mungkin tindakan yang dilakukan tidak senang, maka itu pasien itu bisa saja menolak tindakan atau apa yang kita ditanyakan kepada klien tersebut. Oke, sumber data yang lain. Yang paling pertama adalah klien adalah sumber utama atau primer. Jika data atau informasi yang beda dari keadaan fisik atau perilaku klien, konfirmasikan data kepada sumber lain atau keluarga lain. Oke, yang berikut adalah orang terdekat. Orang terdekat adalah bisa dari orang tuanya, suami atau istri, anak atau teman klien. Jika klien mengalami gangguan keterbatasan komunikasi atau kesadarannya menurun, maka kita bisa mendapatkan informasi dari keluarga lain tersebut itu. Yang berikut adalah klien atau anak-anak, informasi dari ibu atau ayah. Oke, kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Jadi yang berikut adalah catatan medis atau anggota. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, catatan medis itu biasanya bisa dilihat daripada buku laporan kegiatan harian di ruangan. Maka di rumah sakit itu biasanya ada dinas pagi, ada dinas sore, dan dinas malam. Maka petugas dinas pagi itu apa yang mereka sudah lakukan dan apa yang mereka belum lakukan kita bisa lihat di laporan. Setelah itu apa yang mereka belum lakukan itu kita bisa lanjutkan oleh petugas dinas sore. Yang berikut adalah evaluasi status klien. Jadi evaluasi status klien ini kita bisa melihat juga bisa dilihat dari buku laporannya. Contohnya, jadi dinas pagi mungkin mengukur suhunya itu 39. Setelah itu dinas sorenya itu setelah dilakukan tindakan, dinas sorenya itu mereka mengukur suhu. Setelah itu kalau seandainya dia kembali suhu badannya itu 37, sekian. Berarti evaluasi daripada status klien ini ada perubahan. Ya, ini contohnya. Yang berikut adalah sumber informasi untuk mendukung rencana tindakan keperawatan. Jadi sebelum kita melakukan suatu tindakan, kita harus mendapatkan informasi pasti dari pasien. Setelah itu kita rencanakan. Setelah kita rencanakan, baru kita bisa melakukan suatu tindakan. Oke. Yang berikut adalah perawat lain. Jadi perawat lain itu klien dirujuk dari tempat lain, perlu informasi dari perawat yang merawat sebelumnya. Maka contohnya kita di rumah sakit, setelah itu pasien dirujuk dari puskesmas atau di rumah sakit lain. Maka kita perlu dilihat bahwa di rujukannya itu
sebelum dirujuk itu tindakan apa yang mereka lakukan, setelah itu informasi-informasi apa yang ada di dalam surat tersebut itu sebelum kita melakukan tindakan tersebut, supaya kesinambungan dari tindakan keperawatan yang diberikan sebelumnya itu kita menyesuaikan dengan tindakan yang akan dilakukan. Oke, yang berikut adalah kepustakaan. Jadi kepustakaan ini memperoleh data dasar klien yang komprehensif. Jadi kepustakaan ini kita bisa melihat kasus yang kita lakukan ini, kita bisa lihat dengan buku-buku yang sesuai dengan kasus yang kita bantu. Oke, yang berikut adalah membantu perawat memberikan asuhan perawatan yang benar dan tepat. Oke, yang berikut adalah metode pengumpulan data. Yang paling pertama adalah komunikasi yang efektif, yang kedua observasi, yang ketiga adalah pemenuhan fisik. Oke, komunikasi keperawatan suatu proses yang kompleks atau perlu kemampuan skill, komunikasi dan interaksi. Jadi skill adalah tindakan-tindakan yang kita bisa lakukan terhadap pasien tersebut. Interaksi adalah salah satu komunikasi antara perawat dengan perawat yang lain. Oke, yang berikut adalah komponen keperawatan difokuskan pada identifikasi respon klien yang mungkin bisa diobati melalui tindakan keperawatan. Jadi pasien tersebut itu tidak saja mereka membutuhkan suatu tindakan atau suatu pengobatan, tetapi dengan komunikasi pasien tersebut itu bisa sembuh atau bisa perubahan dia punya keadaan atau penyakit yang dialami itu. Apabila kalau kita komunikasinya baik, maka pasien tersebut itu dia bisa rileks, bisa menerima dengan tindakan yang kita lakukan itu, bisa berubah. Oke, komunikasi. Unsur-unsur penting dalam mendengarkan secara aktif. Yang paling pertama adalah memperhatikan pesan yang disampaikan dan menghubungkannya dengan sedang dipikirkan. Jadi pada saat kita komunikasi harus kita melihat pesan apa yang sudah disampaikan. Oke, selanjutnya adalah mengurangi hambatan-hambatan. Yang berikut adalah posisi duduknya. Jadi pada saat kita komunikasi kita harus berhadapan dengan pasien tersebut. Yang berikut adalah memberikan kesempatan untuk pasien bertanya. Oke, hambatan selama komunikasi internal. Yang paling pertama adalah cara bicara klien atau penampilan yang berbeda. Contohnya, kalau pasien tersebut itu kalau tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, maka kita harus ada hambatan untuk mengetahui atau mendapatkan informasi. Oke, yang berikut adalah menanyakan atau tanya jawab yang berhubungan dengan masalah keperawatan. Oke, masalah dalam pengumpulan data yang paling pertama adalah ketidakmampuan perawat mengorganisir data dasar. Yang kedua adalah kehilangan data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga adalah data yang tidak relevan, adanya duplikasi. Oke, yang berikut adalah ini ada satu contoh yang mungkin saya jelaskan di sini. Ini adalah data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah tadi saya sudah sampaikan data yang dirasakan atau didapatkan dari keluarga atau pasien tersebut. Yang kedua adalah data DO adalah nadi, tekanan darah, dan respirasi, itu termasuk data objektif. Jadi ini contoh saja, dan saya akan berikan materi saya sudah selesai. Saya akan berikan tugas untuk presentasi untuk minggu depan. Ada 5 tugas. Yang paling pertama adalah bagaimana cara untuk pengkajian keperawatan. Itu kelompok 1, kelompok 2 bagaimana menentukan diagnosa keperawatan. Yang ketiga adalah intervensi keperawatan. Yang keempat, implementasi dan evaluasi.
Masing-masing dibuatkan makalah, setelah itu dibuatkan PowerPoint dan dipresentasikan. Mungkin sampai di sini ada. Baik, untuk tugas yang 5 kelompok tadi, mungkin mahasiswa siapkan diri untuk presentasi pada pertemuan berikut minggu depan hari Senin, yaitu nanti dibuatkan makalah dan disiapkan untuk presentasinya dibuatkan PowerPoint. Terima kasih, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, selamat pagi.